Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai dengan 9. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari Tuhan menunjuk 70 murid lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah pada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah terlebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang banyak dan orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makanlah dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah berkaitan dengan hidup sederhana di tengah godaan materialisme. Saudara-saudari, hari ini gereja merayakan pesta Santo Lukas Penginjil. Sabda Tuhan hari ini dalam Injil sangat relevan untuk kita renungkan dan pecahkan. Tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja ke tuaian itu. Selain memohon kepada Tuhan, yang tidak kalah pentingnya adalah kesediaan keluarga agar memberikan putra-putrinya untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Sebab imam dan mereka yang terpanggil dalam hidup bakti berasal dari keluarga itu sendiri. Itu berarti masing-masing keluarga Katolik perlu mempunyai kesadaran untuk menciptakan suasana yang baik demi tumbuh dan berkembangnya benih panggilan dalam hati anak-anaknya di dalam keluarganya. Zaman ini orang bekerja atas dasar perencanaan, taktik dan strategi, tujuan dan fasilitas yang memadai. Namun sabda Yesus, jangan membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan jangan memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Memang kedengarannya aneh. Inti pesannya adalah agar para calon pekerjanya itu tidak melekat atau terlalu bergantung pada uang dan materi. Hendaknya semangat kemiskinan, kesederhanaan, dan tidak mengumbar nafsu keduniawian tetap menjadi dasar dalam tugas pelayanan. Perhatian tetap fokus pada panggilan mereka. Anggota keluarga dan umat tetap menjaga agar mereka tetap setia pada panggilan dan tidak terjerumus dalam semangat materialisme dan lain sebagainya. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus Tuhan, menjadi seorang murid berarti siap untuk dibentuk oleh Tuhan dan diutus untuk mewartakan kebaikan Allah. Memang sejak semula Tuhan ingin selalu melibatkan manusia dalam karya keselamatannya. Dengan mengutus lebih banyak orang, Tuhan menegaskan bahwa karya keselamatan itu harus terus berlangsung terus-menerus. Meski ada banyak tantangan, jangan sampai yang diutus itu tidak setia. Yang diutus harus selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan panggilan dan perutusannya. Tuhan selalu menyertai dan membimbing. Karya perutusan itu harus dilaksanakan dalam cara-cara yang aman dan membawa kedamaian. Jangan karena sikap angkuh dan tertutup, justru membawa ketidaknyamanan. Sikap seorang utusan harus menyejukkan hati umat yang dilayaninya. Santo Lukas Penginjil yang pestanya kita hari ini rayakan, membuktikan kesetiaannya sebagai seorang utusan Allah. Dia sangat kagum akan belas kasih Allah.
Karena itu ia menekankan agar seorang utusan harus sungguh menghadirkan belas kasih Allah bagi umat dan siapa saja yang menjadi tempat pelayanannya. Semoga demikian. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan kepadamu. Terima kasih banyak sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih banyak untuk udara segar dan sejuk di pagi hari ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaanmu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarilah kami untuk senantiasa saling mengasihi dan mengampuni satu sama lain. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, semua orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita di hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.